Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakat Indonesia untuk aktif menyampaikan kritik dan masukan agar terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik. Kritikku ini berdasarkan imbauan tersebut dan untuk terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, khususnya masalah banjir. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat anggota DPR Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Ibu Gubernur seluruh Indonesia, yang terhormat Bapak Ibu Bupati Wali Kota seluruh Indonesia. Revolusi kelola air suci dari membuang ke menyimpan hujan. 1. Berdasarkan hukum Al-Quran, kebenaran hakiki. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 17 tentang kelola hujan yang benar dan yang salah. Pemahaman ini oleh Djoko Suryanto MN tahun 2015. Kedua, berdasarkan hukum formal Permen PU nomor 12/2014. Ketiga, pernyataan Menteri PUPR tahun 2020. Ini Permen PU dalam lampiran 1 halaman 3 dan 4, drainase konvensional. Ini drainase yang membuang hujan. Isinya seperti ini di halaman 1. Bersifat destruktif. Nah, ini sifat destruktif, merusak, menghancurkan, memusnahkan. Nah, ini sifat yang salah. Kedua, berdampak banjir dan kekeringan serta tanah longsor. Nah, ini dampaknya ini membuang hujan itu. Ketiga, meresapkan hujan sifatnya mutlak. Nah, hujan harus diresapkan sesuai surat Ar-Ra'd ayat 17, hujan disimpan. Ini pernyataan Bapak Menteri Basuki, Indonesia harus terapkan smart water management yang bertujuan recycle water yang tidak ada run-off. 2. Efisien dan tidak ada air yang terbuang percuma. 3. Agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Nah, ini udah sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat 17. Hujan harus disimpan yang benar. Membuang hujan hukumnya batil. Ar-Ra'd ayat 17. Untuk melakukan ketiga tujuan tersebut, antara lain 1. Recycle water yang tidak ada run-off, yaitu memanen hujan. Ya, selama ini hujan dibuang seperti animasi ini. Untuk selanjutnya yang revolusi tadi, hujan dipanen setiap rumah. Masih recycle water yang tidak ada run-off, jadi memanen hujan dari atap gedung dan rumah. Ini wajib di gedung pemerintah, swasta, dan masyarakat seluruh Indonesia. Kedua, bagi yang punya izin sumur dalam dengan sistem aquifer storage recovery. Jadi kalau yang sudah mempunyai izin, ini kalau tidak mau memasukkan hujan ke dalam sumur dalamnya, izinnya kita tahan agar dia masukkan air ke dalam sumur dalam tersebut.
yang sudah ada sumur. Jadi tinggal menambah hubungan langsung dari atap langsung dimasukkan ke sumur dalam. Yang kedua, efisiensi dan tidak ada air yang terbuang percuma. Nah, ini seperti ini. Jadi pengendalian run-off. Ini menggunakan eco drainase seperti animasi ini, waduk, danau, setu, kolam tandon, sumber injeksi, sumber resapan, biopori, dam pengendali, dam penahan, dan rorak. Nah, ini eco drainase ini dari saluran drainase yang sudah ada, tinggal melengkapi kolam tampungan atau sumur resapan. Ini dimasukkan seperti animasi ini, masuk ke dalam tanah. Itu yang kedua. Yang ketiga, air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Memperbesar resapan. Ini pertama, Gerakan Nasional Pemulihan Das oleh KLHK, ini sudah dimulai. Reboisasi hutan, membangun hutan. Kedua, RTH 30% di RT, kelurahan, kabupaten, kota, dan provinsi. Ketiga kegiatan tersebut dilakukan di setiap das seluruh Indonesia yang sering terjadi banjir. Inilah kejadian akibat dari sistem drainase konvensional atau membuang hujan yang berdampak banjir dalam permen PU yang telah saya sampaikan tadi. Inilah bukti, fakta, data, dan nyata. Ini data dari laporan Bappenas. Jadi akibat daripada drainase konvensional dengan menggunakan pengendalian banjir, ya ini sudah selama 75 tahun, ini kegiatannya seperti ini. Satu, mengenali besarnya debit banjir. Ini hanya mengenali, jadi banjir 5 tahunan, 10 tahunan, dan seterusnya. Yang kedua, mengisolasi daerah genangan banjir. Nah, ini membuat tanggul dan lain-lain. Ketiga, mengurangi tinggi elevasi banjir atau normalisasi sungai dan lain-lain. Nah, ini ketiganya ini ada di sungai. Dan sungai bukan penyebab banjir. Ini kewenangan PUPR. Penyebab banjir ada dalam das atau kerusakan das. Kerusakan das ini menjadi kewenangan KLHK. Jadi stop kegiatan pengendalian banjir, sia-sia dan mubazir selama 75 tahun telah terbukti banjir semakin meningkat. Terlihat di grafik ini. Nah, ini pendanaan yang ke depan, kebutuhan pendanaan penanganan banjir menurut dokumen rencana wilayah sungai di Indonesia mencapai 300 triliun rupiah. Nah, ini akan dipakai untuk seperti tadi, pengendalian banjir yang sia-sia. Jadi lebih baik dana ini langsung digunakan untuk ketiga tujuan smart water management tadi. Itulah informasi masukan dari saya untuk pemerintah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.